Ya memang yang ditunggu masyarakat itu apa sih? Kan hasil. Kalau kita nggak bekerja, kita hanya mengurusi isu, mengurusi kegaduhan, mengurusi nggak kerja. Hari-hari ini terus sekalian yang dianggap penting hanya kerja, hanya karya. Kata-kata dianggap nggak penting, kata-kata tidak perhatikan, gagasan tidak dipikirkan tanpa memegang Allah. Kenapa? Karena gagasan tak muncul, kata-kata tak ada. Dan semua kitab suci isinya kata-kata. Dan semua kitab suci isinya kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air dimana saja Anda berada, ada video yang menarik ya hari ini meminta perhatian kita, bagaimana Anies Baswedan itu kemudian dikritisi habis-habisan oleh para warganet. Apa yang dilakukan oleh Anies dalam sebuah pidatonya yang mencoba membuat sebuah penyamaan sebuah analogi yang menyatakan bahwa kitab suci itu isinya juga adalah kata-kata. Sebuah pernyataan yang menurut kita ini sangat tidak pas dan sangat tidak tepat, bahwa kitab suci itu adalah firman Tuhan dan itu jauh daripada kata-kata manusia ataupun bahasa manusia. Firman ini adalah sebuah hal yang sangat suci, dia transenden karena dia adalah firman Tuhan yang tidak bisa disamakan dengan yang lainnya, apalagi kata-kata manusia. Ini adalah sebuah pernyataan yang menurut kita blunder besar daripada Anies Baswedan. Kita akan coba lihat, simak bagaimana pernyataan pada warganet yang menyikapi pernyataan daripada Anies Baswedan ini terkait dengan bahwa kitab suci itu isinya juga adalah kata-kata. Gagasan tidak dipikirkan tanpa memegang Allah. Kenapa? Karena gagasan tak muncul, kata-kata tak hadir. Tapi kalau mengutip kata-kata Rendra, perjuangan karya adalah pelaksanaan dari kata-kata. Dan semua kitab suci isinya kata-kata. Dan semua kitab suci isinya kata-kata. Dan semua kitab suci isinya kata-kata. Maaf ya Bang ya, seandainya ini yang mengatakan itu selain Anies mungkin bisa jadi Ahok atau bisa jadi yang intinya yang kelompoknya dari pemerintah. Mungkin ini sudah di bidang penistaan agama, dan kalau saya nilai ini sudah penistaan agama lebih dari 6 agama yang ada di Indonesia. Nah, mungkin ada semua agama yang punya kitab suci, sedangkan mereka yang beragama mempunyai kitab suci adalah firman dari Allah, firman dari Tuhan juga yang diyakini sebagai kebenarannya. Kok dibandingkan sama koran? Ya maaf kalau ada kata saya salah pembelaan ini gitu. Pak Anies Rashid Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya bos, saya stick videonya. Kalau Pak Anies bilang kata-kata itu dianggap tidak penting, itu salah benar. Terus kalau Bapak membandingkan isi kata-kata di koran dengan isi kata-kata di kitab suci, itu beda Pak. Beda Bapak. Kalau kata-kata yang ada di kitab suci itu kalam Allah Pak, firman Allah. Jadi nggak apple to apple Pak. Bapak bandingin dengan kata-kata Bapak, kata-kata yang di koran dengan kata-kata yang ada di kitab suci. Aduh Pak, Bapak ini memang cerdas, pinter. Tapi nggak boleh loh Pak untuk bodoh-bodohin kami, untuk bodoh-bodohin publik. Oke Pak, salam sehat Pak. Halo Pak Anies, jujur saya tidak terima perkataan sampean Pak Anies ya. Ingat, wa may yu'adim sa'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syair-syairnya Allah, maka orang tersebut dialah orang yang bertakwa ya. Jadi kitab suci itu jangan disamakan sama koran Pak Anies ya. Sampean bilang kitab suci isinya kata-kata itu termasuk penistaan agama Pak Anies ya. Jadi kalau berbicara harus hati-hati Pak Anies ya. Salam waras. Hai. Waduh, ini kalian di mana? Di mana kalian yang suka demo-demo? Ya? Ini kalau bukan Anies Baswedan yang ngomong kayak begini, udah pasti kayaknya dikasusin penistaan agama atau penistaan kitab suci.
Anies secara tidak langsung sudah menyamakan kitab suci dengan Quran. Berbeda jauh. Kitab suci adalah kalam Allah, sedangkan Quran, kalian tahu siapa yang bikin? Manusia biasa, dan tidak bisa disamakan dengan kitab suci, khususnya Al-Quran. Paham? Bisa dilaporkan ini ya. Lucu kan Re, ya aneh gitu kan. Saya pernah baca kitab Siddhartha Gautama, kitabnya orang Hindu. Saya pernah baca Sushi, kitabnya orang Tiongkok, agama Konghucu. Kemudian saya baca Injil, pernah Al-Quran apalagi ya. Dan isinya ya kata-kata ya. Bukan lukisan, bukan apa ya, gambar sungai, gambar gunung, bukan. Isinya semuanya kata-kata ya. Dari kata-kata itu tersusun kalimat. Kalimat-kalimat itu yang kita sebut firman. Jadi gimana dengan kalimat Pak Anies Baswedan tadi? Kitab suci itu isinya kata-kata. Ya kamu baca, coba kamu baca. Atau jangan-jangan kamu tidak pernah buka kitab suci kan? Jadi kamu mikir kitab suci itu isinya gambar-gambar, isinya kode-kode. Kata-kata isinya. Dari kata disusun menjadi kalimat, dari kalimat disusun menjadi paragraf, paragraf menjadi sebuah bab, lalu menjadi sebuah buku. Dan buku-buku itu ada yang buku bacaan biasa, ada yang kitab suci. Dan isinya kitab suci ya itu kata-kata. Lalu kamu mau samain dengan pernyataan Pak Ahok waktu itu yang sempat di demo itu, yang mengatakan bahwa jangan mau dibodohi dengan surat Al-Maidah itu ya. Itu saya pernah bantah juga ke orang yang membela beliau, membela Pak Ahok waktu itu. Ya kan tidak ada salahnya. Dia kan tidak tahu Al-Quran sehingga dia ngomong seperti itu. Jadi kita bahas lagi ya, sorry ya. Ini sebenarnya sudah lalu, cuma karena ada viral yang mengenai kalimatnya Pak Anies itu tadi dibandingkan dengan yang ngomong sama-sama berjubah putih makanya tidak di demo. Tidak ada yang salah. Kalau yang Pak Ahok dulu memang ada yang komentar itu kan Pak Ahok tidak ngerti isinya Al-Quran, makanya dia komentar gitu, dia salah ya maklum karena dia tidak tahu isinya. Saya asumsikan begini, saya jualan bakso atau kamu jualan bakso ya, kamu jualan bakso, saya belum pernah merasakan baksomu sama sekali, lalu saya bilang baksonya si Anu itu tidak enak, kurang ajar enggak ya? Kecuali saya misalnya mau mengomentari bakso itu, saya makan dulu baksonya ya, baru saya komentar baksonya enggak enak. Ini Pak Ahok waktu itu gitu. Jadi dia tidak membaca Al-Quran, tidak mengimani Al-Quran, tidak mempelajari Al-Quran, tapi dia mengomentari isi Al-Quran. Jangan mau dibohongi dengan surat itu. Sama kayak itu tadi. Tapi kita bahas kapal aja ini. Hari ini mau survei, diantar istri ya, diantar dan disetiri juga, dan diantri sama ditemani sama bocil itu. Halo bocil. Nah itu bocil di belakang itu ya. Oke, nanti kita survei satu buah kren bus modifikasi. Dan modifikasinya kecil sekali, hanya dipasang sput saja. Apa itu sput? Nanti saya tunjukkan di video berikut. Izin speed videonya dulu bro. Begini bro Anies, ketika bro katakan bahwa kitab suci adalah hanya kata-kata, kalau itu untuk keyakinan Anda silahkan, tetapi jangan Anda menyamakan, karena Anda mengatakan semua kitab suci, jadi termasuk Kristen, Hindu, Buddha, dan lainnya. Jadi begini, orang Kristen berbeda. Kitab suci itu bukan sekedar kata-kata, tetapi kitab suci itu adalah merupakan diri Allah, karena kitab suci bagi kami adalah firman Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi bagi kami kitab suci atau firman Allah itu adalah pribadi dari Allah sendiri. Jadi bro tidak bisa menyamakan ya. Nah kalau untuk kitab suci daripada keyakinan Anda, saudara-saudara muslim yang punya tugas untuk menjawab Anda, sudah banyak video yang kita sedikit. Saya fokus kepada kitab suci kami. Bagi kami firman Tuhan itu bukan sekedar kata-kata, tapi diri Allah, dan firman Tuhan itu punya kuasa. Kitab suci itu punya kuasa untuk menyelamatkan. Itulah sebabnya di dalam Yakobus pasal 1 ayat 21 dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan
kejahatan yang begitu parah itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Dan di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga jadi bagi kami, firman Allah adalah diri Allah sendiri yang berinkarnasi menjadi manusia, yaitu Sang Injil, yaitu Yesus. Jadi Anda tidak boleh menyamakan semua bahwa kitab suci kata-kata. Bagi Anda, keyakinan Anda silakan, tapi bagi kami tidak demikian. Ya, jadi Anda sebagai seorang intelektual belajar biar makin cerdas. Oke, Tuhan Yesus memberkatimu. Ya, itulah respon daripada warga NEK ya, yang kemudian sepertinya geram terhadap pernyataan Pak Anies Baswedan ini. Dan kita tentu paham ya bahwa firman Tuhan ya yang terangkum dalam kitab suci itu adalah sebuah hal yang sangat suci, transenden, dan tidak bisa disamakan dengan yang lainnya. Sedangkan kata-kata manusia itu tentu kualitasnya itu lebih rendah karena lahir ya dari sebuah lisan seorang manusia yang bisa saja ya lisan manusia itu tidak terjaga ya dari hal ya seperti kesalahan dan dosa. Oleh karena itu sangat tidak tepat ya jika dikatakan bahwa kitab suci itu isinya juga kata-kata ya, karena dia berangkat dari sebuah hal yang suci yang tentu ya firman Tuhan itu suci adanya, sementara kata-kata manusia itu bisa salah dan bisa benar. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.